Koalisi Perubahan yang mengusung Capres-Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sudah tidak lagi solid. Ko-Kapten Timnas Amin, Sudirman Said, mengatakan hubungan mereka renggang karena kesibukan kepentingan internal masing-masing. Ditemui di Brebes, Jawa Tengah pada Rabu 18 April 2024, Sudirman mengatakan wajar jika dalam proses kepentingan internal terjadi perbedaan. Dikatakannya, dalam koalisi perubahan ada 3 entitas yang berbeda yang memiliki kepentingan internal masing-masing. Pertama, Capres Anies Baswedan yang merupakan orang di luar partai yang punya kepentingan internal sendiri. Kedua, entitas koalisi partai yang mencalonkan Anies Muhaimin. Sudirman menilai entitas kedua ini mungkin merasa tugasnya selesai setelah mencalonkan Anies. Sebab itulah tidak terlihat banyak dukungan partai koalisi saat Anies memperkarakan hasil Pilpres di MK. Terakhir adalah entitas partai politik yang masing-masing memiliki otonomi sendiri. Ada partai yang mempertimbangkan bergabung dengan Capres-Cawapres terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka-Buming Raka atau punya strategi tertentu. Tidak dengan aksi-aksi massa dan aksi-aksi di jalan. Aksi damai di depan Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta batal digelar pada Jumat hari ini setelah mendapat arahan dari Capres terpilih Prabowo Subianto. Capres terpilih Gibran Raka-Buming Raka pun meminta pendukungnya untuk mengikuti arahan Prabowo. Ditemui di Solo, Jawa Tengah, Gibran menyebut pembatalan aksi damai di Mahkamah Konstitusi ini dilakukan untuk mengurangi gesekan atau hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Terlebih agar suasana dingin menjelang hasil keputusan sidang MK. Ia menilai batalnya aksi damai ini juga membuat aktivitas warga tidak terganggu. Putra sulung Presiden Jokowi tersebut mengaku pembatalan aksi damai ini telah disosialisasikan kepada para pendukungnya dan relawan. Gibran meminta para pendukungnya menunggu hasil keputusan sidang dari Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya, Capres pemenang Pilpres 2024, Prabowo Subianto, meminta agar para pendukungnya membatalkan aksi damai di depan Gedung MK Jakarta yang rencananya digelar pada Jumat hari ini. Prabowo mengatakan pembatalan aksi damai harus dilakukan demi menjaga kesejukan demokrasi dan persatuan. Saya menghimbau seluruh pendukung Prabowo Gibran untuk sekali lagi menahan diri, berjiwa besar, berhati yang teguh, dan memberi suatu dukungan tidak dengan aksi-aksi massa dan aksi-aksi di jalan. Polisi tetap menyiagakan ribuan personel gabungan yang akan disebar di sekitar Monas, Jakarta Pusat pada Jumat 19 April hari ini. Meski aksi unjuk rasa relawan Prabowo Gibran di Mahkamah Konstitusi batal dilaksanakan. Personel gabungan yang disiagakan sebanyak 2.713 orang. Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro menjelaskan, personel gabungan itu terdiri dari TNI, Polri, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan. Sejumlah rekayasa lalu lintas disiapkan meski sifatnya situasional, seperti TL Harmoni yang mengarah ke Jalan Merdeka Barat ditutup, dialihkan ke Jalan Kesehatan. Kemudian Jalan Perwira yang mengarah Jalan Merdeka Utara ditutup dan dialihkan ke arah Istiqlal dan Lapangan Banteng. Ada pula TL Tamrin ditutup dan dialihkan ke Jalan Kebun Sirih yang mengarah ke Senen dan Jalan Abdul Muiz. Diketahui Wakil Komandan Bidang Relawan Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Immanuel Ebenhaezer, mengatakan pihaknya memang membatalkan aksi damai pada hari ini. Ketum Prabowo Mania 08 tersebut mengatakan relawan dan pendukung patuh terhadap perintah Prabowo yang meminta tidak ada aksi di depan gedung MK. Dia pun memuji kelembutan hati dari Prabowo.
Masa yang didominasi pendukung Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menggelar aksi demo di Patung Kuda Jakarta pada Jumat 19 April 2024. Demo ini turut dihadiri mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin. Padahal sebelumnya, pendukung paslon 02 Prabowo Gibran berencana menggelar aksi damai di depan gedung Mahkamah Konstitusi hari ini. Namun Prabowo melarangnya sehingga batal dilaksanakan. Selain Din Syamsuddin, mantan Menteri Agama Jenderal TNI Purnawirawan Fahrul Razi juga turut hadir dalam unjuk rasa. Kehadirannya tersebut sebagai bentuk dukungan kepada massa aksi yang memperjuangkan kedaulatan rakyat. Berdasarkan pantauan tribunnews.com, demo hari ini berlangsung memanas. Personil gabungan yang dikerahkan langsung mencoba menenangkan massa. Din Syamsuddin mengatakan aksi ini berkaitan dengan proses sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Sebab menurut dia, Pilpres 2024 adalah puncak gunung es kecurangan dan pelanggaran terhadap konstitusi Indonesia. Dia menyerukan agar kecurangan ini dihentikan, yang diduga juga buntut cawe-cawe Presiden Jokowi. Sehingga proses sidang sengketa di MK yang putusannya bakal dibacakan pada 22 April mendatang harus dikawal. Mereka berharap para hakim tidak diintervensi oleh pihak manapun dalam proses membuat keputusan. Hidup rakyat! Hidup rakyat yang terus melawan! Bapak Ibu sekalian, acara hari ini kita mengetuk pintu hati para hakim konstitusi. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan keputusan dari suatu peraturan-peraturan atau kekuasaan yang selama ini bersifat barbarian. Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka menyindir balik Sekjen PDIP Hasto Kristianto usai dituding beberapa kali membohongi partai. Gibran menyebut Hasto meresahkan. Ia juga menyoroti soal syarat yang diajukan PDIP terkait rencana pertemuan Presiden Jokowi dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Menurut Gibran, rencana pertemuan tersebut perlu disambut dengan tanggapan positif. Tidak ada salahnya dua tokoh bertemu untuk bersilaturahmi. Dia pun menyatakan diri selalu berpikir positif, berbeda dengan Hasto yang selalu menanggapi negatif pertanyaan dari awak media. Menurutnya, sudah tidak ada gunanya merawat permusuhan, sebab kontestasi di Pilpres sudah berakhir. Jika kabar seperti ini ditanyakan ke Hasto, menurut Gibran akan selalu mendapat tanggapan negatif. Gibran masih berpikir positif jika Megawati belum bisa ditemui Jokowi karena yang bersangkutan sedang sibuk. Wali Kota Solo ini pun berharap ada penjadwalan ulang pertemuan dengan tokoh PDIP. Jet pribadi Harvey Muiz masuk dalam radar penyidikan Kejaksaan Agung terkait kasus dugaan korupsi PT Timah. Jet pribadi tersebut merupakan hadiah dari Harvey Muiz untuk Sandra Dewi dan anak mereka. Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung menerangkan sejauh ini tim penyidik sedang menelaah kepemilikan secara sah jet tersebut. Penelusuran soal jet pribadi ini dilakukan mengingat Harvey Muiz juga dijerat tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Begitu Kejaksaan Agung memperoleh data yang menerangkan bahwa jet pribadi tersebut benar milik Harvey Muiz, maka akan disita sebagai bentuk pertanggungjawaban TPPU. Kejagung kembali melakukan penyitaan terhadap 2 mobil milik Harvey Muiz. Adapun 2 mobil tersebut adalah Toyota Velfire dan Lexus berwarna putih. Kini kedua mobil Harvey telah berada di parkiran basement gedung utama Kejagung.
Harvey sendiri dalam perkara ini diduga berperan sebagai perpanjangan tangan PT Revint Bangkatin atau RBT yang mengkoordinir sejumlah perusahaan untuk penambangan liar. Perusahaan tersebut ialah PT SIP, CV VIP, PT SBS, dan PT TIN. Penambangan liar itu dilakukan dengan kedok kegiatan sewa menyewa peralatan dan processing peleburan timah. Namun sebelum itu dilakukan, Harvey terlebih dulu berkoordinasi dengan petinggi perusahaan negara, PT Timah, sebagai pemilik izin usaha pertambangan atau IUP. Petinggi yang dimaksud ialah M. Riza Pahlevi Tabrani, selaku mantan Direktur Utama PT Timah yang sebelumnya sudah ditetapkan tersangka. شرق اصفهان. Israel menyerang Iran bertepatan pada hari ulang tahun pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, pada Jumat 19 April 2024. Para pejabat Iran mengklaim serangan Israel pagi tadi tidak ada yang berhasil. Serangan Israel pada Jumat pagi ini sebagai balasan dari serangan Iran sebelumnya pada akhir pekan lalu. Tepat pada 19 April 2024, Ayatollah Ali Khamenei berulang tahun yang ke-85. Para pejabat mengatakan pertahanan udara Iran berhasil mencegat serangan udara IDF. Sistem pertahanan udara Iran diaktifkan di beberapa wilayah sebagai tindakan pencegahan terhadap potensi ancaman udara. IRNA melaporkan sejauh ini tidak ada serangan atau ledakan skala besar yang disebabkan oleh Israel di wilayah Iran. Pemeriksaan intensif di Isfahan, sebuah provinsi penting yang memiliki fasilitas nuklir yang signifikan, menunjukkan semua instalasi militer dan keamanan yang sensitif tetap aman dan tidak ada laporan insiden. 3 drone berhasil ditembak jatuh oleh pertahanan udara Iran. IRNA mengatakan belum ada aktivasi sistem pertahanan rudal hingga saat ini. Israel memberitahu sekutunya, Amerika Serikat, sebelum melancarkan serangan udara ke Iran pada Jumat pagi. Para pejabat AS mengonfirmasi bahwa Israel telah melakukan operasi militer terhadap Iran. Israel memperingatkan pemerintahan Joe Biden pada Kamis pagi bahwa serangan akan dilakukan dalam 24 hingga 48 jam ke depan. Mengutip The Guardian, Israel meyakinkan rekan-rekan mereka di AS bahwa fasilitas nuklir Iran tidak akan menjadi sasaran. Pejabat Iran mengklaim tidak ada serangan rudal yang dilakukan terhadap Iran. Sistem pertahanan udara di beberapa kota di Iran pun diaktifkan setelah stasiun penyiaran resmi negara tersebut mengatakan ledakan terdengar di dekat kota Isfahan. Isfahan adalah wilayah bagi situs-situs yang terkait dengan program nuklir Iran, termasuk situs pengayaan bawah tanah Natanz. Media pemerintah Iran hanya mengonfirmasi bahwa pertahanan udara menembaki drone di provinsi Isfahan dan menjatuhkannya. Ada juga laporan Iran mengenai pertahanan udara yang bekerja di sekitar Tabriz. For these reasons, the United States voted no on this Security Council resolution. Amerika Serikat secara efektif menghentikan pengakuan PBB terhadap negara Palestina pada Kamis 18 April 2024. AS telah memveto permintaan Palestina kepada Dewan Keamanan PBB agar menjadi anggota penuh PBB sehingga menghalangi pengakuan Badan Dunia tersebut atas negara Palestina. Dewan memveto rancangan resolusi yang merekomendasikan kepada Majelis Umum PBB agar negara Palestina diterima menjadi anggota PBB. Pemungutan suara di Dewan Keamanan yang beranggotakan 15 orang tersebut menghasilkan 12 suara mendukung. Amerika menentang dan 2 abstain, yaitu Inggris dan Swiss. Wakil Duta Besar AS untuk PBB, Robert Wood, mengatakan pihaknya terus mendukung solusi 2 negara. Ia mengatakan pemungutan suara ini tidak mencerminkan penolakan terhadap negara Palestina.
namun merupakan pengakuan bahwa hal itu hanya akan terjadi melalui perundingan langsung antar pihak. Sebelum pemungutan suara, para diplomat mengatakan misi AS telah berusaha meyakinkan 1 atau 2 anggota dewan lainnya untuk abstain untuk mengurangi keterasingan Washington dalam masalah ini. Namun, para pejabat AS mengatakan mereka pasrah karena harus menggunakan hak veto AS sekali lagi untuk mendukung Israel. Presiden Palestina Mahmud Abbas mengutuk veto AS. Dia menilai hal ini tidak adil, tidak etis, dan tidak dapat dibenarkan. Dorongan Palestina untuk menjadi anggota penuh PBB terjadi 6 bulan setelah perang antara Israel dan militan Palestina Hamas di jalur Gaza. Dan ketika Israel memperluas permukiman di tepi barat yang diduduki yang dianggap ilegal oleh PBB. Thank you, Madam President. The United States has worked vigorously and with determination to support Palestinian statehood in the context of a comprehensive peace agreement that would permanently resolve the Israeli-Palestinian conflict. Since the attacks of October 7, President Biden has been clear that sustainable peace in the region can only be achieved through a two-state solution, with Israel's security guaranteed. There is no other path that guarantees Israel's security and future as a democratic Jewish state. There is no other path that guarantees Palestinians can live in peace and with dignity in a state of their own. And there is no other path that leads to regional integration between Israel and all its Arab neighbors, including Saudi Arabia. We also have long been clear that premature actions here in New York, even with the best intentions, will not achieve statehood for the Palestinian people. As members of the Security Council, we have a special responsibility to ensure that our actions further the cause of international peace and security and are consistent with the requirements of the UN Charter. As reflected in the report of the Admission Committee, there was not unanimity among committee members as to whether the applicant met the criteria for membership as set forth in Article 4 of the UN Charter. For example, there are unresolved questions as to whether the applicant meets the criteria to be considered a state. We have long called on the Palestinian Authority to undertake necessary reforms to help establish the attributes of readiness for statehood, and note that Hamas, a terrorist organization, is currently exerting power and influence in Gaza, an integral part of the state envisioned in this resolution. For these reasons, the United States voted no on this Security Council resolution. Poi avevo in faccia se l'Ucraina perde Putin non si vedrà mai. Para Menteri Luar Negeri G7 bertemu untuk membahas tanggapan mereka terhadap serangan Israel ke Iran pada Kamis malam. Mereka sedang mendiskusikan dan mencari jalan untuk mengurangi ketegangan antara Israel dan Iran serta kawasan Timur Tengah. Hal tersebut diungkapkan Menteri Pekerjaan dan Pensiun Inggris, Mel Stride, pada Jumat 19 April 2024. Dikatakan G7 menerima bahwa Israel mempunyai hak mutlak untuk membela diri. Diakuinya, Inggris dan para sekutu bekerja sama dengan Israel untuk mencegah serangan Iran ke Tel Aviv akhir pekan lalu. Namun, menurut G7 saat ini, deeskalasi adalah hal terpenting. Para Menteri Luar Negeri G7 saat ini sedang fokus pada hal tersebut. Menteri Luar Negeri Italia, Antonio Tajani, pada hari Jumat juga menyerukan deeskalasi mutlak. G7 yang mencakup Inggris, Amerika Serikat, Perancis, Jerman, Jepang, dan Kanada menginginkan deeskalasi mutlak di Timur Tengah. Para menteri G7 termasuk Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, telah berada di Capri, Italia sejak Rabu dan akan menyelesaikan pada jam makan siang hari Jumat ini. Sesi hari Jumat difokuskan pada meningkatnya ketegangan di Indo-Pasifik. Namun Tajani menegaskan situasi Iran juga akan dibahas oleh G7. Good morning. Good morning. I was with Kuleba, so. Yeah, that's okay. In general, right wing. I think we didn't change our agenda this morning.
First of all, it's important to the situation in the Middle East for time afterwards. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.